Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kulu amin wa antum bi khair. Jadi kalau misalnya dikatakan malam hari ini adalah tausiah, saya pikir tadi para kiai yang lebih cocok untuk tausiah. Saya cuma menjalankan amanat yang dimintakan oleh Ustaz Abdullah. Malam hari ini memberikan satu, kalau saya bilang sebenarnya satu pertanyaan kepada kita. Sebenarnya siapa sih yang layak untuk berhari raya? Yang layak bergembira untuk melakukan atau boleh dikatakan tadi ucapan yang sangat fenomenal di antara kaum muslimin di hari raya Idul Fitri ini. Taqabballahu minna wa minkum. Allah menerima, semoga Allah menerima apa yang dari ibadah-ibadah kita. Bahkan minal aidin wal faizin insyaallah. Qulu amin wa antum bi khair. Ini adalah ucapan-ucapan yang sangat luar biasa. Tapi pertanyaannya, kira-kira siapa yang layak untuk kemudian bergembira dengan ucapan ini? Kalau saya boleh langsung jawab, karena sebenarnya para kiai di sini, para ustadz sudah tahu jawabannya. Yang layak bergembira di hari raya ini adalah orang-orang yang menerapkan hukum-hukum Al-Quran. Jadi para pengemban dakwah yang menerapkan, yang berusaha menerapkan hukum Al-Quran dalam kehidupan, itulah yang layak bergembira. Selainnya tidak. Kenapa saya katakan selainnya tidak? Walaupun tentu hari raya bagi umat Islam itu ada beberapa ya, ada Idul Adha tadi, ada hari raya Jumat, hari Jumat itu juga hari raya bagi umat Islam. Bahkan dalam satu hari seorang mukmin itu tidak melakukan maksiat kepada Allah, itu pun hari raya bagi dia. Tapi tentu yang dimaksud dengan hari raya Idul Fitri ini adalah hari raya kegembiraan. Kembali dia makan-makan, merayakan kegembiraan. Makanya kalau kita boleh jawab di situ bahwa yang layak untuk berhari raya di saat ini, bergembira dengan hari raya ini adalah orang-orang yang mengusahakan penerapan hukum Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui Al-Qur'an. Ini adalah hari raya kita. Jadi kalau misalnya bilang hari raya, kenapa Lebaran kita, lebaran istimewa saat ini adalah emang untuk kita. Ini harus kita sadari. Kenapa begitu para asatidz sekalian? Kita bisa lihat. Jadi sebenarnya Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi di situ Allah katakan, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi kalau manusia mengikuti Al-Quran, dia mendapat petunjuk. Dan Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahkan Allah tegaskan dengan menjadi Al-Furqan, yang hak dan yang batil. Dan Allah lanjutkan di situ. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Baru di situ. Baru setelah Allah beritahukan kepada kita bahwa Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, Allah perintahkan selebrasi, kalau boleh kita katakan. Selebrasi pada saat diturunkannya Al-Quran itu adalah kita diminta berpuasa. Dan Allah memberikan pahala yang sangat banyak bagi orang yang berpuasa. Allah kemudian memberikan kebaikan yang banyak, keberkahan yang banyak pada bulan Ramadan tadi. Karena bulan diturunkan Al-Quran, dilipat gandakannya pahala-pahala, dibelenggunya setan-setan, dalam satu penjelasan di situ. Ya. Jadi kalau misalnya dikatakan intinya Ramadan itu adalah Quran. Bahkan Rasulullah SAW di bulan Ramadan berkali-kali dia itu kemudian dideraskan Al-Quran, dibacakan Al-Quran. Baik beliau kemudian Jibril kemudian mengulang-ulang Al-Quran di bulan Ramadan. Begitu juga para sahabat berkali-kali di bulan Ramadan untuk membacakan. Bahkan sampai saat ini pun kita masih memiliki budaya itu. Urat itu untuk kemudian bagaimana di bulan Ramadan kita
melakukan tadarus Al-Quran. Tapi permasalahannya, Quran itu bukan cuma dibaca. Kalau dalam kitab Min Muqawimat, Quran itu adalah diimani, dibaca, ya kan, dihafalkan, diterapkan. Jadi kalau misal dikatakan misalnya Ramadan adalah bulan Al-Quran, selebrasinya adalah dengan puasa. Selebrasinya dengan Qiyamul Ramadan, Qiyamul Lail, salat tarawih. Dan itu Allah luar biasa katakan. Jadi kalau misalnya saya pernah punya kenalan, kalau direkturnya itu dia bekerja dalam satu perusahaan, kalau direkturnya itu ulang tahun dia diberi bonus. Direkturnya itu di hari ulang tahunnya itu ada yang dapat bonus, wah besar sekali. Ada yang dapat door prize, ada yang dapat. Pokoknya merayakan itu. Jadi ditunggu-tunggu siapa yang mengucapkan sangat bagus ucapan selamat ulang tahunnya. Terus bertanya, apa boleh seperti itu? Ya sah-sah saja karena mungkin dia kegembiraan di situ. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudian kebaikan yang sangat banyak di bulan Ramadan, tapi pada saat itu sebenarnya ada satu yang kemudian harus kita taati dan kita ikuti dari perintah Allah yang Allah turunkan kepada kita, yaitu Al-Quran untuk kita jalani dalam kehidupan kita. Jadi selebrasi kita itu dengan puasa. Selebrasi ini kalau saya katakan selebrasi dan itu luar biasa. Bahkan kemudian diberikan perintah lagi menjadi kewajiban buat kita. Ada yang juga perintahnya sunnah, misalnya Qiyamul Ramadan, ya, salat tarawih, ya kan? Ada yang kemudian menjadi wajib di situ, ada zakat fitrah di situ, luar biasa. Nah, bahkan sekedar dengan selebrasinya saja. Apabila ini dilakukan, ini bahasa saya ya, jadi jangan cari di kitab ini Pak, para yai mungkin ini kalau cari kitabnya selebrasi Ramadan dengan puasa bisa jadi repot ini. Ini bahasa kita kan santai ini ya. Bahkan pada saat kita menjalankan perayaannya, mungkin bahasanya mungkin ya. Perayaan dalam turunnya Quran, Allah berikan sesuatu yang sangat luar biasa. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi setelah tarawih, setelah kita puasa, Allah katakan kepada kita bebas semua itu dari dosa-dosa kita. Kira-kira kita seneng gak nih kalau kayak gini Ustaz sekalian? Kira-kira seneng gak kita nih? Kita senang Ustaz, Masya Allah. Makanya kita yang harusnya senang. Kenapa? Karena kita sudah mengazamkan diri kita kepada Allah. Harisan aminan lil Islam. Kitalah orang yang kemudian betul-betul luar dalam, luar biasa. Berjibaku. Ya kan? Mungkin kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala. Ya kan? Tidak kenal waktu siang, tidak kenal waktu malam. Dakwah kemudian dilakukan. Kontak sana kemari, luar biasa tadi bisa dikatakan, ya kan? Bahkan nggak bisa ketemu dalam era pagebluk begini tadi kalau kata Kiai Fadol ya, pagebluk ya, saya sempat dengar. Pagebluk seperti begini, daurah kita adalah daurah yang secara online misalnya, Insya Allah. Kontak kita secara ini, menyapa lagi secara online. Kajian-kajian, Masya Allah, saya mengikuti itu kajian Kiai Anul Yakin itu, Masya Allah, itu luar biasa di YouTube, di Facebook dan sebagainya. Saya bahkan banyak menerima pelajaran-pelajaran dari beliau itu, Insya Allah. Jadi apa yang kemudian melandasi itu semua? Karena kita pingin Quran ini diterapkan. Dan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Jadi kalau misalnya kita bergembira dengan kita berharap bebasnya dosa kita setelah Ramadan ini. Kita bergembira dengan kita berharap kita adalah orang yang mendapati seperti orang yang dilahirkan kembali dari rahim ibunya. Tanpa dosa. Wajar Ustaz. Bahkan harus mungkin kita bergembira dengan itu. Karena para sahabat pun pernah bergembira dengan satu berita dari Rasulullah SAW. Ya kan? Almar'u ma'aman ahabba. Kata Rasulullah SAW, seorang itu bersama dengan orang yang dicintainya. Anta ma'aman ahbabta, kata Rasulullah SAW. Kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Lalu sahabat Anas bin Malik mengatakan, saya nggak perlu ngapa-ngapain, saya cinta kepada Rasulullah SAW. Saya akan bersama Rasul.
Sekarang kita, masa kita nggak cinta kepada Rasul dengan kita mengikuti Al-Quran? Pasti cinta. Nggak mungkin pada saat kita membaca ayat-ayat Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Di situ ada kemudian perintah dari Allah untuk mengikuti Rasulullah SAW. Kalau engkau cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Dan kita tahu cinta kepada Allah dan kepada Rasul adalah bentuk ketaatan. Bentuknya adalah ketaatan. Jadi kalau kita bergembira dengan adanya Ramadan, bergembira dengan adanya Idul Fitri, bergembira dengan lebaran kita yang istimewa ini, wajar. Walaupun tentu saya tidak ingin membahas dari sisi sufistik, yang memang ada juga yang menjelaskan orang yang bersedih pada saat Ramadan berlalu. Ya boleh saja, karena pada saat itu tadi selebrasi yang kemudian ada, Masya Allah, perayaan-perayaan yang Allah sediakan buat kita di bulan Ramadan itu luar biasa. Nah oleh karena itu senang dengan apa yang Allah beritakan, apa yang Allah beritahukan tentang kebaikan adalah satu yang baik buat kita dan harus kita lakukan. Istilahnya kita terus bersyukur. Makanya pada saat ayat itu juga menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu maha bersyukur, ya kan? Jadi pada saat kemudian kita mendapati Idul Fitri, kita diminta bertakbir, kita diminta untuk bersyukur kepada Allah. Terus yang terakhir ini, Ustaz. Ini sebenarnya kan pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi nanti Ustaz yang menjawab. Tadi sebenarnya rinciannya Ustaz sudah punya semua. Di sini para kiai yang mungkin setiap hari di bulan Ramadan tuh ngisi kultum dan sebagainya, alhamdulillah. Tapi pertanyaannya berikutnya yang terakhir ini, lalu bagaimana sih menjaga kegembiraan itu? Jadi kalau ada anak kecil kita lihat sedang bergembira, dia akan menjaga kegembiraannya. Dia akan senantiasa terus tertawa, dia akan senantiasa terus bermain pada saat dia bergembira. Pada saat dipanggil oleh orang tuanya, oleh bapaknya, nah kembali pulang, nah kembali sini, nah berhenti bermain. Dia nggak mau, dia merasa tidak nyaman. Kenapa? Kegembiraannya hilang. Mungkin itu juga yang bisa dikatakan. Ya, kalau gembiraannya itu dipanggil oleh bapaknya, disuruh berhenti bermain, mungkin dia akan susah ya. Tapi kita mungkin pada saat kita gembira dengan kita menjadi pengemban dakwah, pengemban hukum-hukum Al-Quran, lalu dipanggil oleh Allah, ya jangan sedih, harusnya bergembira juga di situ, akan bertemu dengan Allah kan. Ya, walaupun memang dalam secara duniawi ya pemutus kenikmatan dunia itu. Jadi mungkin yang tua-tua udah banyak istighfar ini. Jadi mungkin ya ada, mohon maaf nih yang ngapunten Kiai Faiz ini. Aduh, Masya Allah. Jadi kalau misalnya dulu-duluan, ya jangan Kiai Faiz duluan lah. Yang lain aja, yang mungkin Mukidi aja duluan itu nggak apa-apa, jangan Kiai Faiz duluan. Ya kan? Ustaz Abdullah ini kecil-kecil juga ini sudah luar biasa. Ini sebenarnya beliau ini senior ini luar biasa, Masya Allah. Kembali tadi, jadi bagaimana kita menjaga kegembiraan kita? Saya ingin mengambil dari apa yang dipaparkan dalam kitab Min Muqawimat Nafsiyah Islamiyah. Jadi kalau saya telaah atau kita telaah sama-sama, itu terbagi menjadi 3 bagian sebenarnya dari Min Muqawimat itu. Jadi 3 bagian tema. Secara nafsiyah ada amalan yang menggembirakan, yang dilakukan dalam keadaan kegembiraan. Ada amalan nafsiyah yang dilakukan dalam keadaan kesedihan, kalau boleh dibilang kesedihan, dan ada amalan yang akan kita dapatkan. Jadi kalau 4 bab pertama itu, coba Ustaz lihat dalam Min Muqawimat Nafsiyah, 4 bab pertama itu adalah amalan kegembiraan. Amalan yang kita lakukan dengan gembira. Dan ini memang obat gembira, coba Ustaz. Ini sebab luar biasa. Jadi kadang kita bertanya di situ. Apa sih yang menyebabkan kita gembira? Adalah pada saat kita bersegera dalam syariat. Harusnya begitu memang. Jadi keislaman seseorang itulah yang kemudian dia menggembirakan. Dalam salah satu hadis, Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu mengatakan, tidak ada yang mengembirakanku
selain Islam, ya, kecuali Islam adalah kata-kata tadi. Al-mar'u ma'aman habba. Seseorang itu bersama dengan yang dicintainya. Tapi ada kata-kata di situ adalah selain Islam. Jadi kegembiraan pertama seseorang harusnya adalah keislamannya. Jadi selama dia masih mau mengaku Islam, gembiralah kita. Dan selama kita masih dalam nikmat Islam, nikmat iman, gembiralah kita. Tapi tentu bagi kita bukan cuma Islam dalam pengakuan, tapi adalah kita semangat untuk kemudian melaksanakan perintah-perintah syariat. Badiru bil amal fitanan kakita'il lail al-muzlim. Kita harus segera sebelum datangnya fitnah bersegera melaksanakan syariat. Sebelum datangnya fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap. Masya Allah. Bersegera dalam syariat. Ini menjaga kegembiraan kita. Yang kedua adalah kita lebih mengakrabkan dengan Al-Quran. Di bulan Ramadan kita membaca Al-Quran. Masya Allah. Ini ya mudah-mudahan saya bisa atau kita semua menjaga ya. Ini kita sama-sama ini. Dulu di bulan Ramadan mungkin kita bisa membaca 1 juz, setengah juz sehari, atau mungkin ada yang bisa membaca 2 juz, 3 juz per hari. Masya Allah, alhamdulillah. Coba kita lanjutkan. Bukan karena di bulan Ramadan adalah bulan Al-Qurannya saja dengan selebrasi yang kemudian Allah berikan pahala yang berlipat. Harusnya di luar Ramadan kita tetap akrab dengan Al-Quran. Itu yang dikatakan oleh, saya tahu berusaha dalam kitab Min Muqawimat, bahwa keadaan seseorang itu akan senantiasa baik pada saat dia seperti seorang mukmin itu adalah yang membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Dan yang ketiga, agar senantiasa kita bisa dalam kegembiraan adalah senantiasa menambatkan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi sebenarnya lebih kepada unsur menghadirkan Allah. Karena pada saat kita melaksanakan syariat pun kita harus menghadirkan kesadaran bahwa Allah memerintahkan ini. Tapi yang dimaksud di sini adalah kecintaan, yaitu adalah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah belum kita kemudian mencoba berpasrah, ya Allah susah benar ini, ya Allah masalah seperti ini, ya Allah sakit kita, ya Allah mungkin banyak sekali mungkin masalah-masalah dakwah kita. Ya Allah ini harusnya berjalan ke sana. Ya Allah harusnya berziarah. Ya Allah harusnya mengunjungi. Ya Allah harusnya ada jatuh tempo hutang. Ya Allah banyak sekali mungkin masalah-masalah kita. Sudah belum kita lebih mendekat kepada Allah dengan tadi bertakarrub kepada Allah. Nah, yang keempat untuk kita menjaga kegembiraan kita adalah menjaga soliditas kita. Di situ dalam bab 4 dalam kitab Min Muqawimat adalah mencintai karena Allah. Kira-kira siapa orang yang paling mencintai kita kecuali para sahabat-sahabat kita? Bukan istri kita. Istri kita kalau sahabat alhamdulillah, kalau sahabat alhamdulillah. Tapi sebenarnya yang mencintai kita itu adalah para saudara-saudara dalam perjuangan ini. Itu yang kemudian dijelaskan di bagian akhir menjadi orang-orang yang beruntung. Taifah Mansurah, kelompok yang kemudian mendapat pertolongan, kelompok yang kemudian akan mendapati mahkota singgasana dari cahaya, yang para nabi dan para malaikat atau para orang-orang yang ada di surga pun merasa ingin. Siapa itu? Kita, insya Allah mudah-mudahan. Yaitu apa? Para sahabat. Oleh karena itu soliditas ini yang harus kita jaga. Bagaimana menjaga soliditasnya ada dalam kitab Min Muqawimat. Semua sudah paham semua, ya kan? Mencintai karena Allah, ya kan? Mengucapkannya, mengajak dia dalam ketaatan, ya kan? Menasehatinya, membantunya, mendoakannya, mengunjunginya, insyaallah. Ini mungkin malam ini adalah kunjungan kita di sini. Oleh karena itu, sisanya ini udah, masya Allah, kelebihan ini ya. Saya serahkan kepada Ustaz Irham nanti. Yang jelas saya cuma ingin menanyakan kepada Ustaz semua. Siapa sih yang layak untuk berhari raya? Jawabannya adalah kita. Inilah lebaran kita yang istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.